Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia dan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Baik, kita masuki pembahasan pertama yaitu proses Islamisasi di Indonesia. Faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia itu melalui beberapa proses. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan sudah dimulai sejak abad ke-7 sampai abad ke-16. Para pedagang asing datang ke pusat perdagangan yang ada di Kepulauan Indonesia. Kemudian, pernikahan. Karena pernikahan sifatnya ikatan lahir batin, maka dengan begitu mereka membentuk sebuah keluarga sehingga membentuk sebuah perkampungan muslim yang ada di Indonesia. Selanjutnya melalui tasawuf. Tasawuf ini termasuk kategori media yang sangat berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Di antara ahli-ahli tasawuf, mereka memberikan ajaran mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia, yaitu pra-Islam itu adalah Hamzah, Basuri di Aceh, kemudian Syekh Lamah Abang dan Sunan Panggung di Jawa. Selanjutnya melalui jalur pendidikan. Para ulama, kiai-kiai atau guru-guru agama yang ada di Kepulauan Indonesia dan seorang raja berperan besar dalam proses Islamisasi karena melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Selanjutnya melalui kesenian. Kesenian ini bisa berupa bentuk masjid, seni tari, seni ukir, kemudian seni musik dan sastra. Seni bangunan dapat diketahui adanya masjid kuno, kemudian Masjid Agung Banten, Sandang Dawur Agung Kesepuhan di Cirebon, kemudian Baitur Rahman di Aceh, dan wayang kulit. Wayang kulit ini termasuk seni sastra yang ada di Indonesia untuk menyebarkan Islam. Kemudian politik. Pengaruh kekuasaan pada saat itu sangat berperan penting dalam proses Islamisasi di Indonesia. Karena ketika seorang raja itu memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga mengikuti jejak rajanya. Dengan begitu, pengaruh politik seorang raja sangat membantu dalam proses penyebarannya Islam. Kita masuki selanjutnya yaitu apa sajakah faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia? Nah, ternyata agama Islam itu disebarkan dengan jalan damai. Dalam ajaran agama Islam, tidak dikenal adanya kekerasan. Dengan cara damai, Islam lebih cepat berhasil dibandingkan dengan cara paksa dan kekerasan. Islam itu mengajarkan kemuliaan dan apa itu arti saudara. Kemudian, upacara ritual dalam Islam cukup sederhana. Dalam Islam, ritual keagamaan cukup sederhana, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu, kemudian membayar zakat. Tidak ada sistem kasta di dalam Islam. Dalam ajaran Islam tidak mengenal adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Karena di dalam Islam itu semua manusia sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, syarat untuk memasuki Islam itu sangatlah mudah. Untuk masuk Islam, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti yang kita ketahui di dalam rukun Islam. Kemudian penyebaran Islam menyesuaikan kondisi. Agama Islam cocok dengan orang-orang yang berjiwa pedagang. Dengan memeluk Islam, hubungan mereka semakin erat. Dan sesuai ajaran agama Islam, semua orang itu adalah saudara. Kemudian, karena sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah, memberi peluang untuk bergaul lebih erat. Kemudian dengan bangsa lain, dengan strategi yang tepat, bangsa Indonesia dengan mudahnya menerima agama Islam masuk di Indonesia. Kita masuki teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu ada teori India, teori Persia, teori Cina, kemudian berita Eropa, dan teori Arab. Teori India. Teori India dicetuskan oleh Pindapel, profesor bahasa Melayu di Belanda. Kemudian teori Persia itu didasarkan beberapa unsur kebudayaan Persia,
Teori Cina dikemukakan oleh Immanuel Godinho, kemudian berita Eropa dianut oleh Sinoch, Holger Sutterheim, dan Bernard Feld. Kemudian teori Arab dikemukakan oleh Grafur. Teori India. Ada beberapa alasan Sinoch Hordonje Islam Indonesia itu berasal dari Dacan. Adanya kesamaan tentang paham Syafi'i yang kini masih berlaku di pantai Coromandel. Kemudian, pengaruh Syiah yang masih meninggalkan sedikit jejaknya di Jawa dan Sumatera, yang dulunya mempunyai pengaruh kuat sebagaimana kini berlaku di India. Kemudian, pada abad ke-12 itu menurutnya adalah periode yang paling mungkin dari awal penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, orang-orang Dacan dalam jumlah besar menetap di kota pelabuhan di Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, teori Persia. Teori ini didukung oleh beberapa peneliti lain, di antaranya adalah P.A. Hossein Dejajaningrat, kemudian didasarkan beberapa alasan. Yang pertama, ajaran Manunggaling Kaula Gusti Syekh Siti Jenar menurutnya itu merupakan pengaruh dari ajaran Wahdat al-Wujud al-Halaj dari Persia. Kemudian alasan yang kedua, penggunaan istilah bahasa Persia di dalam sistem mengeja huruf Arab. Kemudian alasan yang ketiga, peringatan Asyura atas 10 Muharram sebagai salah satu hari yang diperingati oleh kaum Syiah. Teori Cina. Dari teori ini dikemukakan oleh Immanuel Godinho. Dalam tulisannya ia menyatakan bahwa sejak kira-kira tahun 1400 itu telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Dalam teori Cina ini disebutkan pada abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Dari berita Eropa. Berdasarkan berita Eropa ini, dari teori ini adalah berita keterangan dari Marco Polo, yang merupakan orang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Dari perjalanannya, ia singgah di Sumatera bagian utara untuk beberapa lama. Untuk menunggu angin pada tahun 1292 Masehi, ia menemukan penduduknya telah masuk Islam. Kemudian yang terakhir adalah teori Arab. Beberapa ahli mendukung teori Arab ini, diantaranya adalah Hamka. Ia melahirkan teori baru yang berupa teori Makkah. Hamka menolak pendapat yang menyatakan kalau Islam itu dari Gujarat, India. Pada abad ke-13, ia lebih mendasarkan pandangannya pada peran bangsa Arab, kemudian diikuti orang Persia dan Gujarat sebagai penyebar agama Islam ke Indonesia. Yang terakhir adalah teori Arab. Beberapa ahli mendukung teori Arab ini, diantaranya adalah Hamka. Ia melahirkan teori baru yang berupa teori Makkah. Hamka ini menolak pendapat yang menyatakan kalau Islam itu dari Gujarat, India pada abad ke-13. Ia lebih mendasarkan pandangannya pada peran bangsa Arab, kemudian diikuti orang Persia dan Gujarat sebagai penyebar agama Islam ke Indonesia. Kemudian di dalam beberapa kali seminar yang digelar dengan tema tentang kedatangan Islam ke Indonesia, pertama kali Islam itu masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Para dai yang pertama, mayoritas adalah para pedagang, disebarkan secara damai. Itulah menurut Buya Hamka. Kemudian ada beberapa ahli seperti Kaiser dengan sedikit perkembangan didasarkan pada persamaan mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia. Ia berpendapat bahwa Islam itu berasal dari Mesir. Kemudian para pendukung lainnya yaitu seperti Neiman dan De Holder sedikit merevisi yang mengatakan bahwa Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Hadramaut. Kemudian ada juga pendukung lainnya seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang merupakan seorang pakar kesusastraan Melayu dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang merupakan kelahiran Indonesia. Ia juga merupakan pendukung dari teori Arab ini. Ia menggagas suatu hal yang disebut sebagai teori umum Islamisasi Kepulauan Melayu Indonesia. Teori umumnya itu didasarkan pada sejarah literatur Islam Melayu Indonesia
dan sejarah pandangan dunia atau worldview Melayu Indonesia. Dan kemudian ia juga mengatakan bahwa dapat dipelajari mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu adalah karakteristik internal dari Islam itu sendiri. Itulah tadi hasil dari presentasi tugas saya mengenai faktor-faktor yang mempermudah Islamisasi di Indonesia dan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.